Lintas Info, DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat paripurna pada Kamis 28 Maret 2024 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Raperda pencabutan Perda Kota Yogyakarta nomor 12 tahun 2002 tentang pedoman pembinaan pemberdayaan masyarakat kelurahan LPMK, kampung, rukun tetangga RT dan rukun warga RW dan Raperda penyelenggaraan air limbah domestik. Dalam rapat paripurna disampaikan pandangan dari masing-masing fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional, HM Fursan mengatakan, Raperda penyelenggaraan air limbah domestik ini penting karena juga terkait kualitas air bersih di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan sistem air limbah yang baik seperti melalui jaringan sambungan rumah diharapkan dapat menjaga kualitas air bersih di Kota Yogyakarta. Karena kan di Jogja ini sekarang kan dulu sudah disambungkan SR, saluran air limbah rumah ke saluran air limbah Pemkot. Tapi masih banyak yang tidak memenuhi kriteria dari rumah-rumah itu, sehingga dia masih buat safety tank. Padahal safety tank itu dengan sumur jaraknya kan nggak gitu jauh, sehingga dia mencemari air ya gitu. Kita sarankan untuk semua anggota masyarakat Kota Jogja supaya cepat-cepat mendaftar, termasuk saya sendiri, rumah yang di Gedung Kiwo itu juga mau tak daftarkan SR saluran rumah ya. Jadi nyambung kelompok gitu. Ya, nanti masuk di saluran air limbahnya itu langsung ke pemerintah kota, dikelola pakai IPAL itu gitu. Airnya untuk PDAM sekarang kan masih banyak tercemar itu. Sehingga nanti baru mau dibenah-benahin lagi. Sementara itu juru bicara yang juga sekretaris fraksi Partai Nasdem, Oleg Yohan menjelaskan dengan Raperda penyelenggaraan sistem air limbah domestik, di dalamnya termasuk pengawasan pengelolaan air limbah beserta insentif dan disinsentifnya, diharapkan Kota Yogyakarta sebagai kota wisata akan terhindar dari ancaman polusi air limbah dan kualitas air bersih tetap terjaga. Ya, di dalam penyelenggaraan ini karena ada peraturan di atasnya yang kemudian mengatur peraturan kementerian kalau nggak salah, sehingga perlu kiranya pemerintah Kota Yogyakarta ada aturan-aturan baru. Nah, sebagai pemerintahan yang terkenal dengan kota-kota pariwisata, tentu saja terkait dengan insentif dan disintensif ini perlu adanya punishment, kemudian reward dan lain sebagainya. Karena kemudian terkait air limbah ini menjadi faktor kebutuhan utama. Karena dengan adanya pengelolaan air limbah yang baik, ini memungkinkan untuk kualitas air yang ada di Kota Yogyakarta ini baik. Nah, adanya peraturan yang akan kita rubah ini tentunya akan bermuara kepada bagaimana sistem pengelolaan limbah yang ada. Mengingat bahwa Kota Yogyakarta sekarang dengan adanya sampah saja sudah sebegini. Nah, sehingga perlu adanya tata kelola yang baik. Ada reward dan punishment dari pemerintah atau dari masyarakat di dalam hal ini untuk bisa bekerja bersama-sama memberikan contoh-contoh yang baik terkait dengan limbah ini. Nah, pemerintah kota tentu saja harus punya role atau planning yang baik. Apalagi kita saat ini juga sudah bisa melakukan pembuangan limbah besar yang langsung ke Bantul kalau nggak salah seperti itu. Sementara itu, fraksi PKS melalui juru bicara Cahyo Wibowo mengatakan pemerintah perlu menyediakan sistem pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif. Penanganan tidak hanya terkait limbah domestik, namun juga industri dan limbah-limbah lainnya. Jadi saran kami terkait dengan pengelolaan air limbah domestik ini, maka yang pertama itu universal dan komprehensif. Dalam artian ya kita tidak hanya bicara limbah dalam tanda kutip limbah kakus, tetapi limbah yang non kakus pun harus menjadi perhatian kita semua. Karena apa? Karena limbah non kakus ini secara nyata di lapangan itu justru memberikan dampak yang cukup besar juga terhadap
bahaya lingkungan itu. Jadi kami berharap bahwa nanti perda ini bisa menampung secara menyeluruh, tidak hanya domestiknya, tetapi juga limbah-limbah lainnya, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah limbah rumah makan, bahkan limbah perhotelan. Dalam rapat paripurna ini, fraksi-fraksi juga menyampaikan sepakat judul Raperda menjadi penyelenggaraan sistem air limbah domestik. Dalam rapat paripurna juga disampaikan pandangan fraksi terkait Raperda pencabutan Perda Kota Yogyakarta nomor 12 tahun 2002 tentang pedoman pembinaan pemberdayaan masyarakat kelurahan, kampung, rukun tetangga, dan rukun warga. Dari rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta, Wuri Damarianti dan Abi melaporkan.